Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur malam hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan datang di hadirat Tuhan. Saudara tahu alangkah indahnya kita hidup di dalam Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Kita bersyukur sama-sama, kita naikkan pujian ini, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih setiamu. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kita bersuka cita, kita bertepuk tangan, katakan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Dengan iman katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Terima kasih, kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, amin. Dan Dia adalah Bapa yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kami memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Malam hari ini mungkin kami baru pulang kerja, kami capek. Tapi ketika kami datang di hadirat Tuhan, kami rindu dan haus akan Tuhan. Bahkan ketika kami memandang wajah-Mu, disitulah kekuatan Tuhan akan mengalir. Bahkan kami tinggal dekat Engkau, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Kami rindu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah doa kami malam hari ini. Kiranya kami, siapapun kami, dimanapun kami berada, ketika kami mengikuti ibadah doa ini, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Tuhan memulihkan kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan menyembuhkan kami. Haleluya. Karena kami datang dekat dengan Bapa yang baik. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Oh, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku.
Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita datang memandang wajah Bapa di surga, katakan memandang wajah, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata. Terima kasih ya Bapa. Kaulah Bapa, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapakku. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapakku. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita bersyukur, kita bersyukur kepada Bapa yang baik. Anugerah kasih setiamu untuk selama-lamanya. Bapa yang baik, Bapa yang baik, kami datang, kami menyembah-Mu. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau penuh karunia, kasih setiamu untuk selama-lamanya dan untuk selama-lamanya ya Bapa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, kami mengagungkan Engkau untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan kami terus mengagungkan Engkau Allah yang kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di
di rumah kami, di kata suci-Mu kami menyembah. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, kalau ada yang lemah Tuhan jamah. Yes, kuasa-Mu nyata sempurna. Haleluya. Kuasa-Mu nyata. Tuhan Engkau jamah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi, kami puja Engkau Raja mulia. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Engkau kudus, kuduslah Engkau sampai selama-lamanya. Malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk diberkati melalui firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi kami. Haleluya. Kami tetap percaya kepada Allah yang kudus. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu ya Tuhan, saat ku tak mengerti, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku yes, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, selamat malam buat kita yang hadir dan bersama-sama kita berdoa dalam doa hari Selasa kita hari ini. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja lewat doa dan lewat firman yang akan saya sampaikan. Bapa Surgawi, sekarang kiranya Roh Kudus yang memberkati kami, memberikan pencerahan dan memberikan pewahyuan, supaya firman malam ini menguatkan, meneguhkan kami, membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa otoritas ilahi ada pada kami untuk kami memenangkan setiap pergumulan hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, aku berdoa dan bersyukur dan siap diberkati lewat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ayat 21. Saya bacakan Bapak Ibu dengan cepat.
Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ketika murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah murid-murid itu, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya kepada mereka." Kurang percaya. So aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, "Pindah dari tempat ini ke sana," maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita berdoa banyak hari ini, mari kita mendengar firman Tuhan. Dari perikop yang kita baca tadi, saya mau sampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan doa kita hari ini. Yang pertama, saudara yang Tuhan kasihi, mari kita melihat pada ayat yang ke-15, Alkitab berkata bahwa seorang ayah membawa berita kesukaran hidup yang diderita oleh anaknya kepada Yesus dan berkata, "Anakku sakit ayan, sering jatuh di air dan di api," dan di dalam kitab Markus dikatakan sering meronta, berbusa mulutnya dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan, ini adalah pekerjaan dan tindakan kuasa kegelapan. Jadi ayat 15 Alkitab mau catat kepada kita bahwa yang namanya setan iblis itu selalu membawa penderitaan dan kesengsaraan. Mari kita pahami ini. Saya sekali lagi, yang namanya iblis dengan berbagai macam bentuk pekerjaan dan pengaruhnya selalu membawa penderitaan kepada manusia dalam dunia ini. Enggak ada ceritanya iblis itu membawa kebebasan dan kebahagiaan, enggak ada. Kalau toh ada, itu adalah tipu muslihat iblis yang sekarang ini ditawarkan kepada manusia. Siapapun yang memberikan kesempatan iblis kepada diri mereka masing-masing, pasti ujung-ujungnya adalah penderitaan. Tetapi ayat yang ke-18 Alkitab berkata, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Setan datang untuk menghancurkan, untuk membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk apa? Membebaskan, memberi kelepasan, memberi kehidupan. Itu Yesus datang. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita, iblis datang untuk menghancurkan, membelenggu dan membinasakan, membuat sengsara. Tetapi Yesus datang memberi kebebasan. Saudara, dalam cerita ini dikatakan bahwa orang tua yang anaknya sakit itu telah membawa kepada murid-murid, dan ayat yang ke-16 dikatakan bahwa murid-murid tidak bisa menyembuhkannya. Itulah sebabnya Yesus berkomentar pada ayat 17, kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Saudara, ternyata sebelum orang tuanya ini membawa kepada Yesus, dia telah membawa kepada murid-murid yang lain. Murid Yesus ada 12 dan dibawa kepada murid yang lain. Ternyata dari kurang lebih 9 murid yang tidak ikut, 3 yang ikut berdoa di gunung itu,
telah mencoba untuk menangani persoalan ini dan tidak bisa menyelesaikannya. Dan Yesus berkata, kenapa kamu sesat? Kenapa kamu tidak percaya? Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama-sama dengan kamu? Saudara yang Tuhan kasihi, setelah selesai semuanya, perhatikan baik-baik, ayat 19, murid-murid itu menjumpai Yesus dan berkata begini, Guru, kenapa kemarin kami kok tidak bisa mengusir setan itu? Kenapa kami kemarin kok tidak bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan atau sakit ayan itu? Kenapa Guru? Ada satu sisi baik yang kita mempelajari dari murid-murid ini, sekalipun dia dalam pelayanan yang gagal mengusir setan. Sisi baiknya begini saudara, ini sisi positifnya. Bahwa pada waktu murid-murid mengalami kegagalan dalam pelayanan mengusir kuasa gelap, dia kembali kepada gurunya dan berkata, Guru, aku telah gagal melakukan misi yang kau berikan kepadaku. Kenapa kali ini kok saya gagal? Saudara kalau membaca kitab Matius pasal 10 ayat 30, Matius 10 ya, Matius 10, saudara bisa perhatikan di sana ayat yang ke-8, murid-murid Yesus diberi kuasa untuk melayani dan mengusir setan, mengusir kuasa kegelapan. Mereka sanggup melakukan itu. Tetapi kenapa kok kali ini gagal? Yang pertama dikerjakan berhasil. Kenapa kali ini kau gagal? Dan dalam kegagalan itulah dia datang kepada Kristus. Guru, kenapa saya gagal? Kenapa kok saya nggak bisa? Saudara, kita seringkali berdoa untuk sebuah persoalan, kita doa dan kita mendapatkan jawaban. Kita seringkali berdoa mengusir setan dan setannya hilang atau setannya bisa kabur dan pergi. Tapi ada kalanya kita berdoa untuk persoalan, enggak ada jawabannya, belum ada jawabannya. Ada kalanya kita mengusir setan sampai capek pun, ada kalanya juga kita enggak bisa melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Itu sebuah realita pelayanan, realita kehidupan. Hebatnya dari seorang murid-murid ini, sekalipun dia gagal, dia belum balik kepada gurunya berkata, Guru, kenapa sih saya gagal? Menyadari kegagalannya dan mengizinkan Yesus untuk mengoreksinya. Nih, dengar. Menyadari kegagalannya, menyadari ketidakmampuannya. Dia datang kepada gurunya, kepada Yesus, Guru, kenapa kok saya gagal? Yesus berkata kepada ayat 20, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kamu tidak sanggup mengusir kuasa gelap dari orang sakit ayan itu. Jawabannya karena kamu kurang percaya. Kamu tidak percaya sepenuhnya. Iman kamu tidak bertumbuh. Maka Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kau bisa memindahkan gunung ini beranjak ke sana. Kamu sudah kurang percaya, iman kamu tidak bertumbuh, bagaimana bisa kau mengusir kuasa kegelapan yang hebat dan ganas itu? Saudara yang Tuhan kasihi, kembali kepada realitas sebuah kehidupan. Seringkali iman orang percaya itu ada kalanya strong, kuat. Tapi karena beratnya pergumulan bisa saja dia bisa mengalami kelemahan iman, bisa saja terjadi. Tetapi yang jelas dalam konteks ini, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Ini bedanya iman yang dipakai oleh murid-murid dan iman yang dikatakan oleh Kristus. Jadi begini, iman yang dipakai oleh murid-murid berkata begini, saya pasti bisa, oleh imanku saya pasti bisa, karena yang lalu saya bisa, saya pasti bisa sekarang. Itu iman yang dipakai di dalam tafsir Alkitab. Tetapi yang Tuhan kehendaki berkata begini, saya bisa karena Allah yang besar yang memberi kemampuan kepadaku. Bukan karena saya bisa, tapi saya bisa karena Allah yang sanggup, yang menyanggupkan saya bekerja dengan luar biasa. Jadi berbeda sekali. Jadi kadang-kala kita Bapak Ibu kita ini sudah melakukan pelayanan, rutinitas, kebiasaan pelayanan,
kebiasaan mendoakan orang, kebiasaan mengusir setan. Ya, karena sudah biasa jadi kita ya rutinitas mengerjakan tanpa mengandalkan kekuatan ilahi. Ternyata ada pergumulan-pergumulan, ada musuh-musuh yang level tingkatannya ternyata berbeda. Itu dalam Alkitab dikatakan demikian. Itu sebabnya Yesus berkata, yang model begini nggak bisa seperti Anda kerjakan kemarin-kemarin. Ini berbeda. Itu sebabnya kalau iman kita, iman yang biasa-biasa atau iman yang tidak fight, yang tidak strong, ada kalanya kita juga nggak sanggup untuk menyatakan puja dan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, untuk pelayanan mendemonstrasikan kuasa Tuhan, pelayanan mendatangkan mujizat dan kelepasan, kita harus memiliki iman yang strong, iman yang kuat, iman yang terus mantap di hadapan Allah. Tidak boleh kurang percaya. Harus percaya sungguh-sungguh. Tidak boleh berkata saya bisa karena saya biasa. Tapi kita berkata saya bisa karena ketergantunganku kepada Bapa di surga. Itu yang perlu kita pahami. Jadi sekali lagi saudara yang Tuhan kasihi, di dalam doa kita ini janganlah hari-hari ini kita berbicara tentang rutinitas. Rutinitas berdoa, rutinitas ya sudah biasa berdoa ya berdoa saja. Tidak bisa begitu. Harus ditumbuhkan kekuatan iman, keyakinan yang semakin kokoh di hadapan Allah. Yang kedua, Yesus berkata begini, selain mereka imannya kurang mantap atau ya tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh, Alkitab berkata begini, jenis ini ayat 21 tidak dapat diusir. Penyakit ini, kuasa setan ini, orang yang kerasukan setan yang sakit ayan ini tidak bisa diusir, tidak bisa dilepaskan kecuali dengan doa dan puasa. Tadi sudah saya singgung sebuah iman yang tidak boleh melakukan pekerjaan Tuhan dengan bahasa imannya berkurang, harus kuat. Nah yang kedua, untuk jenis ini tidak sekedar, tidak saja memiliki iman yang kokoh, tetapi Yesus berkata jenis ini juga, penyakit ayan ini juga, pergumulan ini juga harus diselesaikan, diusir dengan doa dan puasa. Apa artinya? Jadi begini Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan mau mengajar kita begini. Yang namanya orang berdoa itu bukan saja pada waktu dia sedang butuh. Dia butuh baru dia berdoa, bukan begitu. Jadi hari ini saya butuh uang, hari ini saya berdoa. Kalau nggak butuh uang saya nggak berdoa, bukan itu. Ya. Jadi bukan begini juga. Karena saya mau mengusir setan, hari ini saya berdoa untuk kuasa setan, nggak begitu. Itu bukan doa yang benar. Doa yang benar adalah begini. Saya sebagai orang percaya harus memiliki kedisiplinan. Nih, perhatikan. Kedisiplinan berdoa. Kedisiplinan saya berhubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, bukan karena saya butuh, saya baru berdoa. Tapi mau saya perlu, nggak perlu yang namanya doa buat saya harus menjadi gaya hidup. Menjadi kesukaan. Nah di saat saya punya kedisiplinan berdoa, maka iman saya akan semakin kokoh, iman saya akan semakin kuat. Saya di saat saya sering berdoa dan banyak berdoa, saya akan menerima impartasi kuasa Allah yang semakin kuat. Saya akan mengalami pengurapan yang semakin dahsyat. Saya akan mengalami wibawa rohani dari Tuhan. Kenapa? Saya setiap hari, setiap saat, saya selalu berdoa di depan Allah. Saudara bisa bayangkan ya. Kalau hidup kita tidak pernah berdoa. Kita berdoa pun kalau disuruh atau kalau hari Selasa saja. Selepas hari Selasa kita tidak pernah berdoa. Tahu-tahu ada pergumulan kita berdoa. Kekuatan apa yang kita bangun? Kalau saya sekarang setiap hari berdoa terus menerus. Ada waktu berdoa. Ada waktu berdoa berarti saya sedang membangun kekuatan bersama dengan Tuhan. Saya sedang membangun spiritualitas saya dengan Tuhan setiap saat. Saya sedang membangun roh saya dengan Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Itu sebabnya kalau Tuhan berkata jenis ini
Nggak bisa diusir tanpa doa. Kamu nggak bisa mengusir roh kuasa kegelapan yang hebat ini kalau kamu nggak punya kedisiplinan berdoa. Karena itu kamu harus disiplin berdoa, ada waktu setiap saat. Ada kata puasa berkata ketergantungan kepada Bapa di surga. Saya percaya pada waktu kita berdoa banyak di hadapan Tuhan, punya disiplin berdoa di hadapan Tuhan. Masalah mengusir setan mau pakai pujian penyembahan seperti Paulus di penjara. Atau mengusir setan dengan pujian seperti Daud yang berdoa di depan Saul. Atau mengusir setan dengan nama Yesus seperti Paulus kepada anak-anak Skewa. Atau mengusir setan seperti Yesus berdoa dan berpuasa 40 hari sebelum melayani dengan firman. Buat saya mau mengusir lewat pujian, lewat penyembahan, mau lewat firman, mau nama Yesus. Seperti Petrus juga yang ada di bait Allah di Kisah Rasul. Buat saya tidak masalah, itu masalah metodenya. Tapi ingat, orang-orang yang mengusir setan seperti Paulus mengusir setan dengan nama Yesus, Yesus mengusir setan dengan firman, atau yang lain. Itu orang-orang yang setiap hari hidup bersama dengan Allah. Saudara, perhatikan kehidupan Yesus. Alkitab berkata, setiap pagi dia mengatur waktu buat Bapa di sorga. Setiap malam, selesai pelayanan seharian, dia mengatur waktu buat Bapa di sorga. Demikianlah hari-hari. Yesus memulai sebuah pelayanan dengan doa dan puasa. Jadi bukan berarti hari ini butuh saya berdoa, tidak. Memang kita punya kekuatan doa. Dan kepada orang-orang yang sedemikian, dia akan melihat perkara-perkara ajaib. Tidak hanya persoalan kehidupan, ekonomi, penyakit. Tetapi iblis pun bisa dihalaukan. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Tuhan. Karena itu jemaat yang Tuhan kasih. Sekali lagi, Yesus berkata, yang begini nggak bisa diselesaikan. Kalau hanya kamu suka-suka kamu berdoa. Yang begini harus diselesaikan dengan orang yang punya kedisiplinan berdoa. Yang terus-menerus dekat dengan Tuhan. Yang model begini, persoalan model begini, setan model begini. Nggak bisa kamu main-main. Kamu harus sungguh-sungguh dekat dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau itu nggak mengerti, engkau akan diberkati Tuhan. Karena itu jemaat yang Tuhan kasih. Hari ini sekali lagi saya mau sampaikan. Ada pergumulan-pergumulan yang bisa diselesaikan oleh logika manusia. Ada pergumulan yang bisa diselesaikan oleh duit. Bisa. Tetapi ada pergumulan-pergumulan yang nggak bisa diselesaikan oleh logika hikmat manusia dan uang manusia. Hanya bisa diselesaikan oleh kuasa doa. Apa itu kuasa doa? Disiplin setiap hari. Jumpai Tuhan. Saudara akan mengalami kuasa yang hebat. Mengalami otoritas ilahi yang hebat. Saudara akan masuk dalam dunia manifestasi roh. Dan saudara akan berjuang dengan kuasa kegelapan. Saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena itu hari ini sekali lagi saudara, ingat dan cek. Di checklist pergumulanmu. Atau lihat sekitarmu. Adakah pergumulan-pergumulan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang dan dengan logika manusia, kekuatan manusia. Harus diselesaikan dengan doa dan puasa. Lakukan itu. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Inilah firman hari ini. Sekali lagi, berdoa tidak hanya hari Selasa. Berdoa tidak hanya kalau butuh. Setiap hari harus bergantung berdoa sepenuhnya kepada Allah. Supaya pergumulan hidup kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan nyanyi satu lagu sebelum kita doa syafaat. Kita nyatakan bahwa Allah kita Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan banyak perkara lewat doa-doa kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Segala
Yang pertama, bangun imanmu setiap hari bersama dengan Tuhan. Di saat imanmu kokoh sebagai pedang yang kuat untuk menghancurkan kuasa gelap. Hari ini mari kita berkomitmen. Bukan waktu kita butuh kita berdoa. Bukan waktu kita perlu kita berdoa. Tapi disiplin berdoa. Rutinitas kebiasaan untuk berdoa bergaul dengan Tuhan akan mendatangkan kuasa, wibawa rohani buat hidup kita. Sehingga pergumulan apapun yang kita hadapi termasuk kuasa gelap, karena kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita akan mengalahkan. Angkat sekali lagi pujian ini. Nanti pendoa syafaat akan berdoa buat kita untuk memimpin kita dalam doa syafaat kita. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu dan anugerahmu dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk bangsa kami yang telah merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ya Tuhan. Biarlah lewat kemerdekaan ya Tuhan yang terjadi di negeri kami ya Tuhan, bangsa kami boleh lebih maju ya Tuhan, lebih berkembang lagi ya Tuhan, dan seluruh masyarakat Indonesia sungguh-sungguh merasakan kemerdekaan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kemerdekaan Indonesia ini ya Tuhan, seluruh bangsa Indonesia boleh berkarya Tuhan demi kemajuan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan perekonomian bangsa kami dalam segala bidang ya Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan, Engkau bangkitkan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami yang mengalami Tuhan pandemi COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami benar-benar mengalami pemulihan, mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk presiden kami ya Tuhan. Kau berikan hikmat, kekuatan ya Tuhan dalam memimpin bangsa kami, sehingga benar-benar bangsa kami boleh dipulihkan, boleh maju ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga membawa gereja kami di tempat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ibadah ya Tuhan yang dilakukan di tempat ini, baik ibadah raya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu ya Tuhan atas setiap ibadah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah live streaming ya Tuhan, boleh memberkati setiap orang yang mendengarnya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah-ibadah kategorial ya Tuhan. Kami Tuhan berdoa ya Tuhan, biar kuasa-Mu juga Engkau nyatakan ya Tuhan, dan membawa banyak jiwa ya Tuhan lewat ibadah live streaming yang dilakukan oleh setiap kategorial ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati setiap ibadah kami. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat marifat-Mu ya Tuhan pada gembala sidang kami ya Tuhan, sehingga Tuhan lewat visi-visi yang baru ya Tuhan, gereja kami boleh bertumbuh ya Tuhan, gereja kami boleh berkembang ya Tuhan, dan Tuhan pakai gembala sidang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua doa dan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila Engkau mendengar dan Engkau menjawabnya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita bersyukur kepada Bapa di surga untuk kasih setianya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kasih setiamu sampai hari ini. Kami boleh datang berdoa, memuji, menyembah Engkau. Ya, di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami. Kami bersyukur untuk pelayanan apapun yang kami lakukan. Kami terus bersyukur. Karena ketika kami bersyukur di situ kuasa Tuhan terjadi. Ketika kami bersyukur kami yang sakit disembuhkan. Ketika kami bersyukur untuk semua yang terjadi. Disitulah kuasa Tuhan Engkau berikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, ada sukacita ya Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita bertemu Tuhan. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita bersyukur kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Kembali kami tundukkan hati kami Bapa, mengucap syukur atas pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari-hari kami ya Tuhan. Demikian pula lewat persekutuan malam hari ini ya Tuhan, kami percaya Allah yang mengerti isi hati kami ya Tuhan, Allah pula yang terus membimbing dan menuntun kami. Dan kami hendak mengakhiri persekutuan kami malam hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami umat-Mu ya Bapa. Keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan, pekerjaan demi pekerjaan, usaha demi usaha, juga Tuhan yang memberkatinya dan menjadikannya berhasil. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat yang sempurna datangnya dari Bapa kita di surga. Bapa, kiranya Kau turunkan ya Bapa, anugerah, pertolongan dan penyertaan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Serta kasih sayang-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan serta penghiburan
melalui kuasa Roh Kudus yang hari ini dan seterusnya menjadi bagian seluruh umat-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.